Halo bosku, kembali lagi bersama Pak Yanto yang akan kembali melanjutkan sebuah cerita tentang perjalanan Babang Xiaoyan. Pada saat ini kita dilanjutkan dengan Babang Tamfan Xiaoyan yang telah berhasil menyerap roh hantu. Lalu pada saat ini semua orang benar-benar terkejut melihat ke arah Xiaoyan. Lalu Xiaoyan pun segera meminta semuanya untuk jangan melihat Xiaoyan seperti seolah-olah Xiaoyan ini monster. Akhirnya semua orang pun segera pulih dan mengangguk setelah mendengar permintaan dari Xiaoyan. Akhirnya tidak lama setelah itu Zenny yang paling prihatin tentang hal ini pada saat ini segera membuka mulutnya. Zenny bertanya setelah mendapatkan roh hantu, bagaimana latihan Tuan Muda Xiaoyan? Apakah pada saat ini sudah maju pesat? Menanggapi hal itu Xiaoyan menghela nafas dan menggelengkan kepalanya. Xiaoyan pun lanjut berkata masih belum dan masih ada satu yang kurang. Zenny pun mengerutkan keningnya dan bertanya, apakah lagi yang masih kurang? Xiaoyan pun segera menjawab bahwa dirinya akan memberitahu hal ini nanti. Mendengar perkataan Xiaoyan, Zenny pun pada akhirnya segera membuka mulutnya agar dengan mudah Xiaoyan memberitahu mereka, tidak peduli apa yang akan Tuan Muda Xiaoyan katakan, karena mereka benar-benar tidak akan terkejut lagi. Dan tidakkah Tuan Muda Xiaoyan pada saat ini melihat bahwa semua orang benar-benar sangat penasaran? Xiaoyan pun seketika melihat ke sekeliling dan dipandangi oleh semua orang seperti ini membuat Xiaoyan merasa sedikit malu. Xiaoyan berkata bahwa dirinya sudah memberitahu semua orang agar jangan melihat Xiaoyan seakan-akan Xiaoyan ini monster. Semua orang pun segera pulih dan tertawa sebelum akhirnya mereka kembali menatap serius ke arah Xiaoyan. Akhirnya ditatap dengan penuh rasa keingintahuan. Pada saat ini Xiaoyan pun menghela nafas. Xiaoyan pun segera berkata bahwa sesuatu yang kurang itu adalah segel roh. Mendengar hal ini semua orang yang baru saja mengatakan bahwa mereka tidak akan memandang Xiaoyan seperti monster. Justru sekali lagi ekspresi mereka pada saat ini memandang Xiaoyan benar-benar tidak hanya seperti monster, bahkan pada saat ini mereka memandang ke arah Xiaoyan seolah-olah Xiaoyan ini monster yang tidak pernah terbayangkan. Oleh karena itu mereka pun segera bertanya apakah Tuan Muda Xiaoyan yang benar-benar bisa melahap segel roh. Karena faktanya karena semua orang telah memasuki ilusi mereka tahu bahwa Xiaoyan memiliki sesuatu untuk segel roh, tetapi pada saat itu mereka masih belum tahu bahwa Xiaoyan sebenarnya bisa melahap roh hantu. Mereka menyadari bahwa segel roh itu diperlukan untuk memurnikan obat dan sekarang melihat Xiaoyan yang telah melahap roh hantu dengan mata mereka sendiri, tentu saja mereka bertanya-tanya, apakah Xiaoyan juga pada saat ini bisa melahap segel roh? Akhirnya Xiaoyan pun menghela nafas dan menjawab dengan jujur bahwa dirinya masih belum bisa. Tentu saja semua orang pada saat ini benar-benar kaget dan bertanya apa yang dimaksud dengan perkataan belum ini. Pada saat ini Tuan Muda Xiaoyan memiliki 3 garis keturunan di dalam tubuhnya. Di sisi lain Le Shaolong pun segera pulih sebelum akhirnya berkata kepada Xiaoyan. Le Shaolong berkata bahwa darah dari 3 ras dapat melahap roh hantu, api surgawi dan segel roh, dan jika begitu permasalahannya maka Tuan Muda Xiaoyan pasti menjadi orang nomor 1 di benua Dou selama berabad-abad. Mendengar perkataan tersebut akhirnya pada saat ini Xiaoyan tidak bermaksud untuk menyembunyikan apapun. Xiaoyan segera berkata sebenarnya kali ini mereka datang ke sini juga untuk mencari darah ras monster. Selain itu pada saat ini metode kultivasi Xiaoyan membutuhkan 3 hal aneh di benua Dou untuk meningkatkan level. Mendengar perkataan dari Xiaoyan ini Nan Erming pun seketika berseru kaget, dan saking tidak percayanya dirinya pun segera bertanya, apakah Tuan Muda Xiaoyan memerlukan 3 jenis benda aneh pada saat yang sama untuk maju ke metode kultivasi? Lalu metode kultivasi seperti apa yang bisa menentang surga seperti itu? Seharusnya metode ini menjadi metode kultivasi tingkat suci. Mendengar perkataan dari Nan Erming ini semua orang pun seketika menganggukkan kepala mereka. Mereka menyadari bahwa latihan tingkat suci ini benar-benar akan meningkatkan kemampuan Xiaoyan. Lalu latihan teknik peringkat suci ini benar-benar terlalu menakutkan. Namun meskipun begitu khasiat dari pelatihan ini benar-benar tidak bisa dibayangkan untuk Xiaoyan di masa depan.
Sementara itu di sisi lain Le Shaolong dengan kemampuan analisisnya pun segera bertanya kepada Xiao Yan. Le Shaolong berkata bahwa Tuan Muda Xiao Yan sebelumnya mengatakan bahwa dirinya membutuhkan banyak roh hantu untuk latihannya. Dengan begitu apakah Tuan Muda Xiao Yan juga membutuhkan banyak api surgawi dan segel roh? Xiao Yan pun mengangguk setelah mendengar pertanyaan dari Le Shaolong. Melihat Xiao Yan yang mengangguk, Zhen Ni pun pada saat ini merasa gugup dan bertanya, berapa banyak yang Tuan Muda Xiao Yan butuhkan? Xiao Yan pun menghela nafas dan berkata untuk naik ke tingkat suci maka Xiao Yan membutuhkan masing-masing 7 buah. Pada saat ini Xiao Yan sudah mengumpulkan satu dari masing-masing item untuk menjalankan 8 tiang surgawi. Oleh karena itu teknik pembakaran tingkat pertama telah dikumpulkan dan sisanya Xiao Yan membutuhkan 7 lagi. Semua orang pada saat ini benar-benar tersentak mendengar penjelasan dari Xiao Yan. Sementara itu Le Shaolong segera pulih dari keterkejutannya dan bertanya, apakah item yang diperlukan oleh Tuan Muda Xiao Yan ini harus berada di peringkat 20 teratas? Xiao Yan pun kembali mengangguk dan berkata memang seharusnya seperti itu. Pada saat ini semua orang benar-benar menggelengkan kepala mereka setelah mendengar penjelasan dari Xiao Yan. Melihat keterkejutan dari semua orang pada saat ini Xiao Yan juga hanya bisa terdiam. Akhirnya setelah cukup lama semua orang pun menoleh dan Xiao Yan menghela nafas lega. Setelah itu Xiao Yan pun segera mengajak semua orang untuk pergi. Kemudian Xiao Yan berkata bahwa masih ada segel roh yang menunggu mereka. Lalu setelah mengatakan hal tersebut Xiao Yan pun melambaikan lengan bajunya dan menyekap pecahan tulang di seluruh tanah. Dan akhirnya dengan satu langkah semua orang pada saat ini pun segera melesat memasuki dunia baru. Setelah sampai semua orang pun terkejut karena apa yang mereka lihat berbeda dari kehampaan dan kesunyian sebelumnya. Justru pada saat ini apa yang ditampilkan di hadapan mereka benar-benar sama sekali berbeda. Karena ada tanaman hijau tanpa batas penuh vitalitas dan hamparan pohon berusia ribuan tahun menyebar di depan pandangan semua orang. Pada saat ini kelompok Xiao Yan merasa segar, apalagi udara mengandung sejumlah besar energi langit dan bumi berkali-kali lebih kuat daripada sebelumnya. Pada saat ini semua orang menyadari jika berlatih di tempat ini pasti memiliki efek 2 kali lipat. Lalu di hutan kayu purba yang lebat ini sebuah kuil besar terlihat samar-samar tinggi megah dan menakjubkan. Di depan kuil kuno terdapat berbagai patung makhluk humanoid yang menjaga mereka. Patung-patung ini benar-benar terlihat khusus dan sakral dan mereka semua adalah ras dari zaman kuno. Sekarang keberadaan mereka telah menghilang di telan sejarah yang panjang dan sulit untuk menemukan jejaknya. Lalu semua orang pun pada akhirnya segera menghela nafas dan berjalan perlahan menuju kuil melihat lingkungan sekitar. Setelah berjalan mendekat pada saat ini semua orang bisa melihat dekorasi yang ada di sekitarnya. Pada saat ini hanya ada banyak bentuk candi yang tersebar di kuil ini. Lalu dengan takjub dan kagum semua orang pun segera mengarahkan pandangan mereka ke gerbang kuil. Semua orang pun mengambil beberapa langkah ke depan dan segera setelah mereka berjalan dalam jarak 7 meter dari gerbang. Kemudian ada simbol yang tidak terhitung jumlahnya segera berkedip dan kabut dalam jumlah besar melonjak. Lalu kabut menutupi area sekitar dan pada saat ini semua orang bahkan tidak dapat melihat jari mereka sendiri. Pada saat ini hanya ada kilau dari simbol yang benar-benar menyala, lalu perasaan depresi tiba-tiba muncul di ruang kosong, dan di tengah simbol dan beberapa karakter besar segera muncul di simbol tersebut. Melihat simbol yang baru saja muncul Le Shaolong pun menatap ketiga kata yang keluar dari simbol tersebut. Le Shaolong pun menganalisa tulisan ini untuk waktu yang cukup lama. Setelah itu dirinya pun segera pulih dan segera berkata bahwa 3 kata ini sepertinya tidak lengkap, sehingga mereka harus mencari terlebih dahulu arti dari tulisan tersebut sebelum mereka bisa masuk. Menanggapi hal itu Xiao Zhan segera maju dan berkata bahwa hal itu tidaklah mudah. Xiao Zhan pun mendekat ke arah cahaya simbol dan segera mengeluarkan dokinya. Pada saat yang bersamaan kekuatan yang kuat segera memantul keluar dari simbol dan mengakibatkan tubuh besar Xiao Zhan mundur. Tentu saja perubahan ini benar-benar terjadi begitu cepat dan sebelum semua orang punya waktu untuk bereaksi Xiao Zhan telah jatuh tersungkur. Setelah itu Xiao Zhan pun segera menstabilkan tubuhnya dan berdiri.
Dirinya pun mencoba untuk masuk kembali tetapi seolah-olah dirinya telah menabrak dinding kaca transparan, sehingga ledakan Doki bintang 6 Dou Di pada saat ini benar-benar tidak bisa melukainya sama sekali. Setelah Xiao Zhan yang bertindak seperti itu, semua orang seketika menyadari tampaknya ini seperti pilihan ganda. Sebelumnya Xiao Zhan mengeluarkan Doki dan menuangkannya ke arah salah satu huruf yang ada di atas. Dan tampaknya pada saat ini setiap orang hanya memiliki satu kesempatan untuk memilih. Akhirnya kelompok Xiao Yan pun segera berdiskusi. Lalu setelah mereka mencapai sebuah kesepakatan, akhirnya mereka pun berani mencoba dengan hati-hati. Namun semua orang masih terlempar keluar dari lingkaran satu persatu. Pada saat ini hanya menyisakan Zenni dan Xiao Yan yang masih belum maju untuk menuangkan Doki mereka. Pada saat ini Zenni berpikir sejenak dan setelah mendapatkan sebuah ide Zenni pun segera menuangkan Dokinya dan menulis sebuah kata. Namun pada akhirnya Zenni pada saat ini juga terlempar oleh pantulan kekuatan cahaya dari simbol. Pada saat ini hanya tersisa Xiao Yan sendirian dan semua orang menahan nafas. Pada saat ini semua orang benar-benar menggantungkan semua harapan mereka kepada Xiao Yan. Lalu merasakan tatapan dari semua orang ini, Xiao Yan tiba-tiba merasakan banyak tekanan di dalam hatinya. Xiao Yan menyadari tempat ini seharusnya menjadi lokasi keberadaan dari segel roh. Pada saat ini hanya ada satu kesempatan terakhir yang tersisa, sehingga Xiao Yan pun merasa pusing apa yang harus dirinya lakukan dan keringat segera menetes keluar dari tubuh Xiao Yan tanpa sadar. Lalu Xiao Yan pun segera menghembuskan nafas perlahan dan udara keruh segera keluar dan menghilangkan ketegangan di hatinya. Pada saat ini mata Xiao Yan pun berbinar dan perlahan membuat keputusan sebelum akhirnya Xiao Yan segera mengangkat jarinya. Lalu pada akhirnya Xiao Yan mengeluarkan Doki dan mengukir kata-kata Xiao ke dalam simbol. Akhirnya tanpa diduga-duga fluktuasi seperti riak segera menyebar ke seluruh kerumunan dan menembus ke dalam pintu. Dan tidak berselang lama simbol yang padat di pintu perlahan menghilang ke udara dan gerbang segera terbuka dengan lembut. Lalu sebuah istana kosong pada saat ini segera muncul di depan mata semua orang. Tentu saja aula ini benar-benar besar dan kosong dan tampak dingin di dalam. Kemudian Xiao Yan pun menyentuh dinding batu dan menemukan bahwa jenis batu ini sangat istimewa dan sangat keras. Selain itu penghalang yang seperti kaca yang menghalangi semua orang pada saat ini benar-benar telah menghilang. Ketika semua orang melangkah ke aula, langkah kaki terdengar agak tumpul di ruang yang benar-benar kosong. Tidak lama setelah itu semua orang pun segera sampai di sebuah dinding batu. Lalu terlihat jika dinding batu ini benar-benar polos, namun semua orang pada saat ini bertanya-tanya ketika merasakan sesuatu. Bersamaan dengan itu secara bertahap cahaya segera menyala dan kata-kata yang tidak terhitung jumlahnya segera melayang di udara. Kata-kata ini persis sama dengan apa yang berada di luar dan itu segera tercetak di kekosongan aula. Semua orang pun segera membaca kata-kata yang tertulis di dalam tembok ini dan setelah selesai kata-kata itu berangsur-angsur menjadi ilusi. Setelah kata-kata ini benar-benar menghilang, kelompok Xiao Yan pada saat ini benar-benar dipenuhi dengan keterkejutan melihat tulisan yang intinya mengenai malapetaka kuno, bencana pemusnahan dan Dou di bintang 9 yang menghilang. Tentu saja kata-kata ini benar-benar mengejutkan Xiao Yan dan kelompoknya. Lalu setelah beberapa saat akhirnya pemikiran semua orang pun perlahan kembali ke kesadarannya masing-masing, dan pada saat yang bersamaan dinding batu juga retak dan sosok hitam pekat segera muncul di depan semua orang. Lalu sosok itu berangsur-angsur menjadi jelas dengan matanya yang tertutup rapat dan simbol di sekujur tubuhnya. Tidak lama setelah cahaya simbol ini memancar, simbol-simbol tersebut pun segera perlahan memudar. Kelompok Xiao Yan pada saat ini belum pernah melihat segel roh, namun berdasarkan apa yang tertulis di tulisan sebelumnya mereka bisa memastikan bahwa pada saat ini tidak akan ada bahaya. Oleh karena itu mereka pun segera berkumpul dan dengan hati-hati melihat ke arah segel roh yang berada di depan mereka. Pada saat ini segel roh yang terlihat di depan mata semua orang terlihat seperti manusia batu. Sosok tersebut ditutupi dengan baju besi batu hitam yang sangat tebal. Kemudian Ziying pun mengitari segel roh dan mengetuk dengan jarinya dari waktu ke waktu. Dirinya pun segera berkata, apakah ini adalah segel roh?
dan benar-benar tidak terbayangkan bahwa itu hanyalah sebongkah batu. Menanggapi perkataan tersebut, Le Shaolong pun segera menatap ke arah Xiao Yan dengan sedikit perhatian dan bertanya, "Bagaimana Tuan Muda Xiao Yan menelan benda ini?" Pada saat ini semua orang melihat bahwa patung batu ini benar-benar lebih besar daripada Xiao Yan. Lalu akhirnya semua orang pun seketika melihat ke arah patung sebelum akhirnya menoleh ke arah Xiao Yan. Merasakan pandangan semua orang, Xiao Yan pun menoleh dan menggaruk bagian belakang kepalanya. Xiao Yan pun segera berkata bahwa Xiao Yan tidak tahu bagaimana cara menelannya. Selain itu pada saat ini Xiao Yan juga tidak memiliki darah dari ras monster. Bersamaan dengan kebingungan dari Xiao Yan dan yang lainnya pada saat ini di sisi lain segel roh tersebut pun perlahan membuka matanya. Kemudian cahaya ilusi segera menari-narik di matanya dan tubuh besar itu perlahan terentang. Lalu bintik-bintik tembus cahaya yang tidak terhitung jumlahnya segera muncul dari baju besi batu yang tidak memiliki celah. Kemudian bintik-bintik ini tampaknya membentuk jari cahaya pada baju besi batu melalui jaringan cahaya. Tentu saja semua orang dapat melihat bahwa tidak ada tubuh di dalamnya dan hanya kabut yang mirip dengan roh hantu. Sehingga semua orang pun seketika terkejut dengan apa yang ditampilkan oleh segel roh di hadapan mereka. Lalu segel roh itu pun segera menggantung di udara dan menatap ke arah kelompok Xiao Yan. Setelah mengamati untuk waktu yang lama, semua orang pada saat ini mengkonfirmasi bahwa segel roh di depan ini seharusnya telah dihapus dari sifat kesadarannya sendiri. Xiao Yan pun bergumam, ternyata ini adalah bentuk sebenarnya dari segel roh. Sepertinya setelah pelindung batu di luarnya rusak maka itu akan bisa ditelan dan diserap. Lalu menanggapi gumaman Xiao Yan ini, suara Zhan Lao pun seketika terdengar di hati Xiao Yan dan berkata bahwa tebakan Xiao Yan memang benar. Sekarang pada akhirnya dirinya telah mengumpulkan 3 benda aneh yang memenuhi persyaratan tingkat lanjut. Namun sekarang Xiao Yan masih belum memiliki darah ras monster di dalam tubuhnya. Dengan begitu Xiao Yan tidak bisa melahapnya. Oleh karena itu singkirkan terlebih dahulu segel rohnya, dan pada saat ini Xiao Yan harus benar-benar bersabar. Mendengar perkataan dari Zhan Lao, tentu saja Xiao Yan pun pada saat ini tidak punya pilihan lain selain mengakhiri percakapannya. Kemudian Xiao Yan kembali tersadar dan melihat ke arah segel roh yang berada di hadapannya. Xiao Yan pun segera menekan kegembiraan di dalam hatinya dan berkata bahwa waktu untuk melahap masih belum tiba. Oleh karena itu pada saat ini mereka harus segera mengambil roh ini terlebih dahulu. Xiao Yan pun segera melambaikan tangannya dan memasukkan segel roh ini ke dalam cincin penyimpanannya. Pada saat ini meskipun Xiao Yan telah mendapatkan segel roh, namun Xiao Yan masih belum melahapnya dan Xiao Yan tidak bisa mendapatkan informasi spesifik tentang segel roh tersebut. Pada saat ini yang diketahui oleh Xiao Yan adalah bahwa itu berada di peringkat ke-12, dan akhirnya setelah segel roh ini diambil pada saat ini aula pun menjadi gelap, lalu semuanya benar-benar sangat sunyi dan semua orang hanya berdiri diam di aula, merasakan fluktuasi ruang. Akhirnya Feng Feng pun pecah kesunyian dengan bertanya, pada saat ini apa yang harus mereka lakukan? Setelah mengucapkan hal tersebut, Feng Feng pun segera menoleh ke arah Le Shaolong. Pada saat ini Le Shaolong adalah orang yang benar-benar memiliki spekulasi yang sangat bagus. Menyadari tatapan dari Feng Feng pada saat ini, Le Shaolong terdiam untuk waktu yang cukup lama. Setelah pulih dirinya pun segera berkata dengan nada tidak berdaya bahwa dirinya juga tidak tahu. Akhirnya semua orang pada saat ini hanya bisa saling memandang dengan perasaan cemas karena di sini belum ada cabang warung Bude Yanti. Lalu tidak lama setelah itu Zi Ying pun segera mengeluarkan masukannya dan berkata mengapa mereka tidak mencoba menghancurkan tempat ini untuk melihat-lihat. Mungkin dengan seperti itu maka mereka akan melihat kesempatan yang akan keluar dari kuil ini. Mendengar saran dari Zi Ying ini, semua orang pun seketika memandang ke arah Xiao Yan. Di bawah tatapan semua orang pada saat ini hati Xiao Yan benar-benar dilanda beban dan kebingungan. Akhirnya setelah beberapa saat Xiao Yan pun mengangkat kepalanya dan menggelengkan kepalanya dengan tegas. Xiao Yan berkata jika yang akan mereka temui di sini sama dengan yang berada di luar, maka mereka akan berujung dalam perkelahian.
oleh karena itu tidak akan ada salahnya jika mereka menghancurkan tempat ini. Namun melihat kondisi tempat yang berada di sini tampaknya ada kondisi tambahan. Xiao Yan khawatir jika mereka menghancurkan tempat ini maka akan memicu sebuah kemarahan. Selain itu dengan kemampuan Dou di bintang 9 maka dirinya akan dapat dengan mudah membunuh mereka semua. Ditambah lagi pada saat ini mereka telah menerima hadiah dari orang lain dan tidak mungkin menghancurkan tempat tinggal mereka. Oleh karena itu pada saat ini semua orang bisa mengikuti Xiao Yan keluar dari kuil, lalu lakukan 3 sujud untuk menunjukkan rasa terima kasih mereka kepada orang yang tinggal di sini sebelum pergi. Akhirnya Xiao Yan pun segera melakukan sujud dan segera melangkah maju diikuti dengan semua orang. Setelah semua orang berhasil keluar pada saat ini mereka pun merasa terkejut, karena gerbang kuil tiba-tiba menutup dengan sendirinya dan seketika membuat ledakan keras. Bersamaan dengan itu 7 lingkaran cahaya segera turun dari langit dan menutupi semua orang. Kemudian tanah di depan kuil tampak terkoyak oleh tangan raksasa. Lalu celah besar segera terbuka dari langit dan setelah itu segera terdengar suara. Dan suara tersebut berkata bahwa sangat jarang untuk bisa tetap berpegang pada hati seseorang dalam menghadapi godaan besar. Semua orang pada saat ini telah melewati level pertama, dan dalam hal ini dirinya akan membuka pintu kesempatan dan membiarkan semua orang maju lebih dekat dengan kesempatan. Tentu saja suara yang tiba-tiba terdengar ini seketika membuat semua orang gembira. Saat ini mereka tidak menyangka bahwa keputusan yang telah diambil oleh Xiao Yan ini telah membawa berkah bagi mereka. Akhirnya Xiao Yan pun segera memerintahkan mereka semua untuk segera pergi dan melihat-lihat. Lalu semua orang segera bergegas ke lubang yang dalam dan terdengar suara air yang datang dari sana. Akhirnya setelah masuk semua orang melihat bahwa benar-benar ada sungai di bawah. Meskipun begitu suasana di sini benar-benar sangat gelap dan dingin menembus kulit semua orang, bahkan Le Shaolong yang selalu berhati-hati dan khawatir segera bertanya, apakah tidak akan ada bahaya di sini? Lalu menanggapi hal itu Zenni pun mulai menganalisis dan mulai membuka mulutnya. Zenni segera berkata dengan kekuatan Dou di bintang 9 maka mereka tidak akan main-main dan ini pasti ujiannya tidak akan mengancam nyawa. Menanggapi hal itu Xiao Yan pun menganggukkan kepalanya dan berkata, bahkan jika ada bahaya apakah mereka pernah mundur? Semua orang segera mengangguk dan keberanian segera melonjak di dalam hati semua orang. Akhirnya mereka pun segera melompat satu persatu bergerak maju menuju ke arah sungai yang berada di bawah tanah. Setelah berjalan cukup jauh mereka pun segera melihat ke kejauhan sebelum akhirnya berhenti berjalan. Pada saat ini mereka merasakan sebuah bahaya yang besar ketika melihat lubang hitam yang seperti corong besar yang muncul di hadapan semua orang. Jadi sungai bawah tanah ini mengalir ke dalam lubang hitam tersebut. Lalu semua orang pun segera melihat sekeliling hingga akhirnya Xiao Zhan segera menghela nafas dan bertanya apa yang harus mereka lakukan. Selain dari lubang yang seperti corong ini tidak ada jalan keluar lain lagi. Selain itu pada saat ini udara di sini tampaknya benar-benar menjadi lebih dingin. Di sisi lain Le Shaolong pada saat ini dengan hati-hati mengamati kekuatan aliran dari air yang masuk ke dalam corong. Le Shaolong segera berkata meskipun kekuatan pusaran ini besar namun dirinya yakin mereka bisa menahannya. Namun yang dirinya khawatirkan adalah bahwa dirinya juga tidak tahu tempat apa yang akan mereka temui di bawah ini. Selain itu sepertinya hawa dingin yang bergolak di bawah ini akan jauh lebih kuat daripada di atas. Mendengar hal ini semua orang pun terdiam, karena implikasi dari kata-kata Le Shaolong ini benar-benar sudah sangat jelas, karena hawa dingin saat ini saja sudah sulit untuk ditahan oleh semua orang, sehingga dengan begitu sepertinya setelah turun semua orang mungkin membeku dalam sekejap. Akhirnya Xiao Yan pun segera memerintahkan semuanya untuk turun dan mencobanya, dan jika mereka tidak bisa menahan rasa dinginnya maka mereka bisa tetap tinggal. Menanggapi perkataan Xiao Yan pada saat ini semua orang sesungguhnya mengkhawatirkan keadaan Xiao Yan. Lalu Xiao Zhan pun segera bertanya bahwa Tuan Muda Xiao Yan bisa tetap tinggal di sini, sementara mereka turun ke bawah. Menanggapi hal itu Xiao Yan segera berkata apakah Xiao Zhan tidak tahu bahwa ada roh hantu di dalam tubuh Xiao Yan.
Jadi roh hantu adalah hal yang paling dingin yang berada di dunia ini. Oleh karena itu hawa dingin ini sepertinya tidak akan terlalu berpengaruh kepada Xiao Yan. Mendengar perkataan dari Xiao Yan ini, Zhen Ni pun segera berkata bahwa dirinya akan turun dengan Tuan Muda Xiao Yan. Xiao Yan seketika terkejut mendengar permintaan dari Zhen Ni ini. Xiao Yan merasa khawatir di bawah udara dingin ini akan terjadi hal-hal yang diinginkan. Akhirnya Xiao Yan pun segera berkata perlahan, bagaimana jika seperti ini? Xiao Yan akan turun bersama Xiao Zhan, Le Shaolong dan Nan Erming dan Zhen Ni dengan Ziying. Sementara itu Feng Feng akan tetap di sini untuk berjaga-jaga. Setelah kebersamaan yang lama pada saat ini Xiao Yan menyadari di antara kerumunan ini Ziying dan Feng Feng memiliki fisik yang relatif lemah. Oleh karena itu mereka sangat sulit untuk menahan dinginnya sungai yang berada di atas. Oleh karena itu Xiao Yan memutuskan agar Zhen Ni berangkat bersama dengan Ziying. Dan dengan adanya Zhen Ni maka jika terjadi keadaan darurat maka Zhen Ni bisa menanganinya. Di sisi lain melihat keputusan dari Xiao Yan pada saat ini dengan kepintarannya Zhen Ni segera mengerti apa yang dimaksud oleh Xiao Yan. Oleh karena itu pada saat ini Zhen Ni pun mengangguk dan tersenyum ke arah Xiao Yan. Akhirnya semua orang pun segera melompat ke arah pusaran dan kekuatan hisap yang besar yang dibentuk oleh corong segera menarik mereka ke bawah. Lalu kabut air yang memenuhi langit langsung menelan keempat sosok yang baru saja turun. Di kedalaman corong ini benar-benar sangat gelap dan kelompok Xiao Yan pada saat ini berpegangan tangan. Mereka pada saat ini benar-benar berputar tajam di sungai yang deras. Setelah terjun untuk waktu yang cukup lama pada saat ini Xiao Yan pun segera mengedarkan roh hantu di dalam tubuhnya. Saat ini semua orang pun terus terjatuh dan pada saat ini benar-benar tidak ada konsep waktu di sini. Setelah lama berlalu tiba-tiba juga ada cahaya redup di kejauhan, dan kecepatan jatuh semua orang pada saat ini secara bertahap melambat, lalu semakin lama mereka pun semakin mendekati cahaya hingga akhirnya mereka segera jatuh ke tanah, merasakan padatnya tanah di bawah kaki mereka. Pada akhirnya semua orang pun segera berdiri, semua orang segera menyadari bahwa tidak ada aliran air di sekitar sini. Lalu udara di sini sangat kering dan mereka segera melihat ke atas menyadari bahwa air sungai yang gelap berhenti di lapisan tirai cahaya yang ajaib. Akhirnya Xiao Yan pun segera menoleh ke arah semuanya dan melihat bahwa semuanya tidak terluka, sehingga Xiao Yan pun segera memerintahkan semuanya untuk melanjutkan perjalanan mereka. Lalu setelah cukup jauh melangkah pada saat ini tanah menjadi lebih lunak. Kemudian semua orang juga merasakan bahwa suhu di sini semakin dingin, sehingga Xiao Zhan pun segera bergumam tempat apakah ini, karena semakin jauh mereka pergi maka tempat ini akan semakin dingin. Menanggapi hal tersebut Xiao Yan tidak berbicara dan dengan hati-hati memperhatikan sekelilingnya. Setelah mereka berjalan ratusan meter mereka melihat tulang-tulang mati berserakan di tanah. Dan tulang ini benar-benar hancur di bawah kekuatan waktu dan tidak bisa bertahan. Melihat hal ini Le Shaolong pun segera menghela nafas dan mencabut senjatanya. Le Shaolong berkata tampaknya pertarungan sengit telah terjadi di sini. Xiao Yan pun mengangguk dan melihat ke sekeliling dan menyadari bahwa ini adalah lembah. Melihat tindakan dari Le Shaolong ini Xiao Yan pun segera menghentikannya. Xiao Yan berkata agar Le Shaolong jangan bertindak gegabah. Pada saat yang bersamaan Xiao Yan melihat sederet karakter yang melayang di atas batu, dan karakter itu tercetak di atas kekosongan. Lalu melihat karakter ini Xiao Yan menyadari bahwa penulisnya adalah orang yang sama dengan orang yang menulis karakter di luar sebelumnya. Tidak lama setelah itu sebuah suara kembali terdengar di telinga semua orang. Suara tersebut menjelaskan jika mereka dapat melihat pesan tulisan darinya maka mereka telah melewati dua tes pertama. Yang dimana tes pertama adalah bersyukur, sementara tes kedua adalah keberanian. Lalu suara tersebut pun mengucapkan selamat kepada mereka karena mereka memiliki dasar hati yang kuat, dan mereka benar-benar dapat melangkah lebih jauh lagi di masa depan. Lalu berikutnya adalah ujian ketiga dan juga ujian terakhir. Dirinya berharap bahwa mereka semua adalah orang yang ditakdirkan untuk kesempatan besar ini. Melihat tulisan yang berada di hadapannya dan mendengar perkataan tersebut Xiao Yan menyadari bahwa apa yang dikatakan oleh Zhen Ni memang benar,
karena sebenarnya pemilik kuil tidak berniat menyakiti orang lain, tetapi dirinya hanya ingin untuk menguji keberanian mereka yang ditakdirkan. Pada saat ini kelompok Xiao Yan merasa bahwa kesempatan itu benar-benar begitu dekat, apalagi kelompok Xiao Yan telah melewati 2 tes pertama secara tidak sengaja, dan dari sudut pandang ini seharusnya ujian ketiga ini tidak terlalu sulit dan peluang ini tampaknya sudah dekat. Bersamaan dengan pemikiran Xiao Yan, tiba-tiba suara sosok pemilik kuil segera terdengar kembali. Sosok tersebut berkata, karena semua orang adalah orang yang ditakdirkan maka semuanya tergantung pada takdir. Oleh karena itu ujian ketiga adalah kata takdir. Mendengar perkataan ini semua orang pun seketika berubah menjadi tercengang. Tidak lama setelah itu semua orang pun segera pulih dan Xiao Yan segera berkata, mari mereka melihat dulu apa tesnya. Mendengar hal itu Xiao Zhan pun segera melangkah maju ke arah tulisan yang berada di hadapan mereka. Xiao Zhan melihat tulisan tersebut yang mengatakan agar memotong jarinya dan teteskan darah lalu lelehkan ke dalam tablet batu. Kemudian mereka yang melelehkan darah akan menarik keluar tablet ini dengan segenap kekuatan mereka. Dengan begitu mereka akan mendapatkan kesempatan ini. Setelah dibaca tulisan tersebut pun seketika menghilang dan hati semua orang tiba-tiba menegang. Lalu kegembiraan di mata mereka sebelumnya pada saat ini benar-benar telah menghilang digantikan dengan keterkejutan. Pada saat ini Xiao Zhan segera pulih dan melangkah maju. Lalu Xiao Zhan segera berkata bahwa dirinya akan mencobanya terlebih dahulu. Setelah mengucapkan perkataan tersebut Xiao Zhan pun segera menggigit jarinya dengan keras dan darah segera mengalir sebelum akhirnya Xiao Zhan meneteskannya di tablet batu. Lalu darah pun segera perlahan meluncur ke bawah dan jatuh ke tanah di sepanjang tubuh tablet. Kemudian darah segera merembes ke dalam tanah dan tidak ada jejak darah di tablet batu ini. Tentu saja semua orang pada saat ini terdiam menunggu reaksi apa yang akan segera terjadi. Namun melihat tidak adanya reaksi pada saat ini semua orang segera memiliki pemahaman. Dan tampaknya tablet batu ini memiliki penolakan terhadap darah. Sehingga semua orang pun pada saat ini terdiam berpikir metode apa yang harus mereka gunakan. Lalu tidak lama setelah itu Le Shaolong pun segera melangkah maju dan berkata biarkan dirinya mencobanya juga. Le Shaolong pun meneteskan darahnya ke atas batu dan pada saat ini darah perlahan meresap ke dalam prasasti dan menghilang. Kemudian tubuh Le Shaolong pun membeku karena kegembiraan yang berlebihan. Le Shaolong pada saat ini benar-benar merasakan kegembiraan di dalam hatinya, dan kesempatan Dou di bintang 9 segera akan menimpa Le Shaolong. Jadi bagaimana mungkin menghadapi hal itu? Le Shaolong pada saat ini tidak gembira. Akhirnya Le Shaolong pun segera menekan emosi di dalam hatinya dan menatap ke arah tablet batu. Di sisi lain Xiao Zhan dengan tidak sabar segera mendesak Le Shaolong untuk bertindak cepat menarik prasasti dan melihat apa peluangnya. Le Shaolong yang berdiri di depan prasasti pun seketika menarik nafas dalam-dalam dan dengan kekuatan Dou di bintang 5 yang melonjak, akhirnya dirinya segera memasukkan tangannya ke celah antara prasasti dan tanah dan mengangkat itu dengan penuh semangat. Semua orang pun menatap ke arah Le Shaolong yang pada saat ini mengeluarkan kekuatan penuhnya untuk mengangkat tablet batu. Namun dengan kekuatan penuhnya pada saat ini tablet batu itu masih tidak bergerak. Sehingga pada saat ini wajah Le Shaolong benar-benar menjadi merah. Setelah dirinya mengeluarkan seluruh kekuatannya akhirnya Le Shaolong pun segera mundur dan tidak dapat mempercayai hal ini dengan matanya. Le Shaolong pun bertanya, apakah yang telah terjadi dan apakah tidak cukup hanya dengan meneteskan darah saja, atau dirinya juga harus mengabdi kepada Bude Yanti sang legenda?